Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berniat untuk mengerjai Ao Xiuqi. Guao di sisi lain pada saat ini merasa curiga dengan senyum yang pada saat sebelumnya terpancar di wajah Xiao Yan. Sementara itu Ao Xiuqi pada saat ini tidak mendengarkan perkataan dari Guao. Sosoknya pada saat ini perlahan-lahan segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan untuk mendapatkan tablet giok milik Xiao Yan. Ao Xiuqi pada saat ini dipenuhi dengan semangat untuk mendapatkan metode rahasia yang dimiliki oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya sedikit kembali tersenyum sebelum akhirnya berkata agar mereka menunggu sejenak. Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyesali apa yang pada saat sebelumnya Xiao Yan katakan. Selain itu jika Ao Xiuqi memang ingin metode rahasia ini hal tersebut bukanlah permasalahan. Namun Ao Xiuqi pada saat sebelumnya benar-benar menginginkan gadis di sisi Xiao Yan. Gadis ini adalah cinta sejati Xiao Yan dan bagaimana mungkin Xiao Yan akan bisa melepaskannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Ao Xiuqi pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya mengerutkan kening. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius ketika dirinya bertanya apakah Xiao Yan mencari kematian. Ledakan seketika terjadi dengan origin Qi yang agung milik Ao Xiuqi yang pada saat ini melonjak. Sosoknya juga segera melesatkan telapak tangan yang berubah menjadi cakar ke arah Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar telah mempermainkan Ao Xiuqi dan dirinya pada saat ini benar-benar tidak bisa menerima hal tersebut. Melihat Ao Xiuqi yang pada saat ini terpancing sosok Xiao Yan pada saat ini segera mundur menghindar. Ao Xiuqi segera terus-menerus mengejar sosok Xiao Yan yang pada saat ini bergegas. Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini hanya bisa terdiam. Lei Ji benar-benar tertegun dengan dua rona merah yang pada saat ini muncul di wajah cantiknya. Lei Ji pada akhirnya tanpa sadar bergumam apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Wu Zhen pada saat ini juga sedikit terkejut sebelum akhirnya segera menjawab pertanyaan Lei Ji. Wu Zhen menjelaskan bahwa Xiao Yan baru saja berkata bahwa Lei Ji adalah cinta sejatinya. Begitu suara ini terdengar Lei Ji pada saat ini kembali terkejut dan Lei Ji tanpa sadar mengangkat telapak tangannya. Lei Ji menamparkan ke arah Wu Zhen mengakibatkan Wu Zhen pada saat ini seketika terpental di kejauhan. Guao dan Ju Jie pada saat ini tercengang dengan apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Bahkan keduanya bertanya-tanya mengapa ada perselisihan internal yang tiba-tiba terjadi. Namun sesaat kemudian keduanya pada saat ini kembali tersadar setelah mendengar ledakan di kejauhan. Ledakan yang memekakkan telinga ini seketika menyebar ke segala arah. Di bawah tatapan semua orang pada akhirnya sosok Ao Xiuqi seketika terlempar mundur dengan seteguk besar darah yang keluar dari mulutnya. Mengikuti arah di mana Ao Xiuqi terlempar pada saat ini semua orang bisa melihat sosok Xiao Yan yang berdiri tegak. Xiao Yan sama sekali tidak mengambil tindakan dan pada saat ini ada sesosok yang berdiri di depan Xiao Yan. Sosok ini juga berdiri tegak dengan busur petir hitam yang berkedip di sekujur tubuhnya. Semua orang benar-benar tidak memperhatikan sosok tersebut karena sosok ini adalah klon iblis keabadian. Tidak ada fluktuasi origin Qi di tubuhnya dan dengan begitu maka keberadaannya benar-benar tidak akan bisa dideteksi. Ao Xiuqi yang menstabilkan tubuhnya juga pada saat ini menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah sosok yang baru saja muncul. Bahkan Ao Xiuqi pada saat sebelumnya tidak menyadari kemunculan dari klon iblis keabadian yang melakukan serangan. Ao Xiuqi pada akhirnya segera berteriak siapakah sosok yang baru saja melakukan serangan diam-diam terhadapnya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa ini adalah salah satu dari kelompok mereka. Sementara itu di kejauhan mata Guao dan Ju Jie pada saat ini terfokus pada klon iblis keabadian. Ketika mereka bertemu Xiao Yan sebelumnya mereka tidak pernah melihat adanya klon iblis keabadian. Mereka juga tidak dapat merasakan jejak apapun dan mereka bertanya-tanya siapakah sosok ini.
Namun meskipun begitu mereka menyadari bahwa kekuatan dari orang ini benar-benar sangat kuat. Hal tersebut telah terbukti dengan Aosyuki yang pada saat sebelumnya terlempar mundur. Sementara itu Aosyuki pada saat ini masih menyipitkan matanya ketika menimbang kekuatan dari klon iblis keabadian. Semakin dirinya berpikir semakin ekspresinya pada saat ini berubah menjadi suram. Dirinya benar-benar tidak bisa merasakan adanya jejak fluktuasi origin ki di dalam tubuhnya. Selain itu jika dilihat dari auranya, aura yang dimiliki oleh klon iblis keabadian ini tidak istimewa. Namun ketika teringat di benturan sebelumnya, Aosyuki seketika menyadari bahwa kekuatan fisik dari sosok ini benar-benar menakutkan. Tetapi tentu saja Aosyuki pada saat ini benar-benar tidak memiliki jalan untuk mundur. Dirinya juga merasa bahwa di dalam pukulan sebelumnya dirinya benar-benar dirugikan karena dirinya benar-benar tidak siap. Dirinya juga hanya menyerang Xiao Yan yang merupakan dogat bintang 5 dan dirinya belum menggunakan kekuatan aslinya. Aosyuki pada saat ini menggertakkan giginya dan berpikir meskipun klon iblis keabadian ini sangat kuat dan kekuatannya sebanding dengan miliknya, pada saat ini tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh sosok yang baru saja muncul. Terlebih lagi belasan buah spiritual yang berada di hadapannya tidak mungkin dirinya tinggalkan begitu saja. Aosyuki pada akhirnya memiliki tekad di matanya dan lengannya pada saat ini seketika bergetar. Pedang biru seketika muncul di telapak tangannya dan origin ki yang agung langsung mengalir ke dalam pedang biru. Aosyuki berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik untuk menyerang langsung ke arah Xiao Yan. Dengan masuknya origin ki yang agung, pedang biru di tangannya pada saat ini benar-benar memancarkan kekuatan yang sangat besar. Tebasan cahaya ini seketika benar-benar langsung dilesatkan ke arah Xiao Yan dan klon iblis keabadian. Melihat Aosyuki yang menyerang dengan ganas, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan melangkah mundur. Xiao Yan sekali lagi membiarkan klon iblis keabadian untuk berhadapan dengan Aosyuki. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini segera menjauh dan menuju ke arah pohon spiritual. Xiao Yan bersiap untuk mengumpulkan buah spiritual selagi pertempuran klon iblis keabadian dan Aosyuki berlangsung. Wajah Aosyuki pun seketika terlihat muram, tetapi dirinya pada saat ini tidak memiliki waktu untuk peduli tentang hal tersebut. Sosoknya kembali fokus pada klon keabadian yang pada saat ini melesatkan tinjunya ke arah lesatan cahaya pedang miliknya. Klon iblis keabadian meninju tanpa gerakan mewah dan benturan pada saat ini seketika terjadi. Lesatan cahaya pedang milik Aosyuki benar-benar dapat dengan mudah dihancurkan. Aosyuki benar-benar tidak percaya dengan apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh klon iblis keabadian. Terlebih lagi serangan yang dirinya lesatkan juga benar-benar tidak menyebabkan kerusakan di tubuh klon iblis keabadian. Terlebih lagi bersamaan dengan ledakan yang terjadi, tubuh dari klon iblis keabadian masih terus melesat ke arah Aosyuki. Aosyuki pun segera menggertakkan giginya dan pada saat ini kembali bergerak. Origin ki yang agung kembali dilesatkan ke dalam pedang dan energi yang ganas terus-menerus melonjak. Aosyuki bersiap menggunakan keterampilan bertarungnya berhadapan dengan klon iblis keabadian. Klon iblis keabadian juga pada saat ini masih terus bergegas ke arah Aosyuki tanpa gerakan mewah apapun. Banyak benturan pada saat ini seketika terjadi bersamaan dengan keduanya yang saling bertukar pukulan. Ratusan pertukaran pada saat ini segera terjadi dengan Aosyuki yang telah banyak mengeluarkan keterampilan bertarung. Namun keterampilan bertarung ini benar-benar tidak dapat melukai klon iblis keabadian. Semua serangan yang dilesatkan oleh Aosyuki pada saat ini bahkan tidak melukai sehelai rambut pun dari klon iblis keabadian. Aosyuki pun terkejut dan bergumam, sepertinya kekuatan orang ini pasti telah mencapai tingkat dogat bintang 8. Aosyuki benar-benar menggertakkan gigi karena dirinya telah menggunakan kartu truf terkuatnya, tetapi dirinya masih belum bisa melukai klon iblis keabadian. Memikirkan hal ini, perasaan merinding pada akhirnya segera memenuhi seluruh tubuh dari Aosyuki.
Sosoknya seketika melesat ke belakang dan memerintahkan kelompoknya untuk segera mundur. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini seketika mengangkat kepalanya dan mata Xiao Yan segera memancarkan cahaya putih. Xiao Yan lanjut bertanya apakah mereka pada saat ini ingin pergi. Bagaimanapun mereka telah datang ke sini untuk merampok dan jika mereka ingin mempertahankan hidup mereka maka mereka harus meninggalkan tablet spiritual. Bersamaan dengan hal tersebut klon iblis keabadian pada saat ini segera mengambil langkah untuk melesat. Di sisi lain Ao Xiuqi pada saat ini kembali tersadar tetapi hal yang mengejutkan pada saat ini telah berada di hadapannya. Tinju klon iblis keabadian yang kuat pada saat ini benar-benar dilesatkan ke arah Ao Xiuqi. Sosoknya menggertakkan gigi dan dengan paksa melonjakkan origin ki-nya untuk membentuk perisai cahaya. Dalam waktu singkat pada akhirnya tinju kuat dari klon iblis keabadian segera menghantam perisai cahaya. Perisai cahaya ini seketika meledak secara langsung dan tinju deras dari klon iblis keabadian masih terus melaju. Pada akhirnya tinjuk dari klon iblis keabadian benar-benar menghantam dada Ao Xiuqi mengakibatkannya terlempar mundur. Seteguk besar darah pada saat ini keluar dari mulut Ao Xiuqi. Sosoknya juga segera menghantam tanah dan menciptakan lubang yang besar. Sementara itu pada saat yang bersamaan orang-orang dari alam Dongseng pada saat ini kembali tersadar. Mereka juga seketika dikejutkan dengan Ao Xiuqi yang pada saat ini menstabilkan sosoknya di bawah tanah. Mereka tidak menyangka bahwa Ao Xiuqi berakhir dengan dijatuhkan. Terlebih lagi yang paling mengejutkan adalah Ao Xiuqi pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah klon iblis keabadian. Ao Xiuqi segera meminta maaf atas semua perbuatannya sebelumnya. Kilatan cahaya segera melonjak dari tangannya dan kartu spiritual pada saat ini seketika muncul. Ao Xiuqi segera menyodorkan kartu spiritual ini dan berkata bahwa ini adalah semua kartu spiritual miliknya. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan mulai kembali berbicara. Xiao Yan menjelaskan bahwa kartu spiritual itu benar-benar tidak cukup untuk menjamin nyawa mereka. Ao Xiuqi pada saat ini terlihat sedikit gemetar dan berkata bahwa hanya ini yang dirinya miliki. Ao Xiuqi lanjut menggertakkan giginya dan dirinya berpikir bahwa dirinya benar-benar sudah berada di ujung tanduk. Sosoknya pada akhirnya dengan lemas segera kembali menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki tablet spiritual lagi. Satu-satunya yang tersisa dengan nilai berharga hanyalah giok segel pemakaman kuno ini. Kilatan cahaya kembali melonjak di tangan Ao Xiuqi dan menampilkan sebuah batu giok. Ao Xiuqi lanjut berkata bahwa dirinya akan memberikannya kepada Xiao Yan dan dirinya berharap Xiao Yan akan melepaskannya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ao Xiuqi, Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan lanjut bertanya apa yang dimaksud dengan giok segel pemakaman kuno. Ao Xiuqi pada akhirnya menghela nafas dan perlahan mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Ao Xiuqi berkata bahwa dirinya berpikir Tuan seharusnya tahu bahwa ketika dirinya memasuki surga pembunuhan, ada sisa-sisa keabadian di surga pembunuhan ini. Sejauh yang dirinya tahu sisa-sisa keabadian ini berada di pemakaman kuno tersebut. Tidak semua orang bisa memasuki pemakaman kuno ini dan hanya mereka yang memegang giok pemakaman kuno yang bisa masuk. Xiao Yan pada saat ini terus bertanya di manakah pemakaman kuno tersebut berada. Ao Xiuqi pun tersenyum pahit dan berkata bahwa tempat tersebut benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Merasakan Ao Xiuqi yang pada saat ini terlihat jujur, Xiao Yan memerintahkan klon iblis keabadian untuk mengelurkan telapak tangannya. Ketika Ao Xiuqi melihat hal ini dirinya segera melemparkan giok segel pemakaman kuno kepada klon iblis keabadian. Klon iblis keabadian pun segera menyerahkan giok ini kepada Xiao Yan untuk diperiksa. Sementara itu Ao Xiuqi kembali bertanya bisakah Tuan membiarkannya pergi? Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh dan berkata bahwa Xiao Yan akan memberikan kesempatan kepada mereka. Xiao Yan juga telah memberikan kedua anak buah Ao Xiuqi kesempatan.
Mereka juga tentu tahu bahwa surga pembunuhan ini tidaklah besar dan jika segel giok ini palsu akan dapat dengan mudah bagi Xiao Yan untuk bisa menemukan mereka, terlebih lagi jika waktunya tiba tidak akan ada lagi belas kasihan yang tersisa untuk mereka. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ao Siuki hanya bisa menangkupkan tangannya sebelum akhirnya bergegas pergi. Ao Siuki dengan cepat segera memimpin kelompoknya untuk meninggalkan alam rahasia secepat mungkin. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah giok segel pemakaman kuno yang didapatkan dari tangan Ao Siuki. Xiao Yan mempelajarinya dengan cermat dan bersamaan dengan hal tersebut, Lei Ji pada saat ini terlihat sedikit bingung dan bertanya kenapa Xiao Yan membiarkan mereka pergi. Jika mereka memiliki orang yang lebih kuat untuk membantu maka mereka akan menjadi duri di dalam daging. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata agar Lei Ji jangan khawatir, orang ini pasti menyembunyikan sesuatu dan jika seperti harapan Xiao Yan mereka pasti akan kembali bertemu dan jika saatnya tiba maka Xiao Yan tidak akan membiarkan mereka pergi. Lei Ji pada saat ini menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya semua orang menghela nafas setelah menyelesaikan permasalahan ini. Xiao Yan juga bersantai di bawah pohon spiritual dengan belasan roh yang pada saat ini telah dipetik oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena ternyata jumlah dari buah ini benar-benar tepat bertotal 30. Xiao Yan telah menelan buah spiritual sebelumnya dan menyadari bahwa satu buah ini akan bisa menambahkan sumber energi sekitar 200.000. Peningkatan seperti itu di dalam fondasi benar-benar sangat jarang untuk bisa terjadi di dunia luar, namun di tempat pembunuhan ini benar-benar sangat banyak buah spiritual dan siapapun yang memiliki kesempatan serta kekuatan, maka mereka akan bisa mendapatkannya dan dengan cepat bisa meningkatkan kekuatan mereka. Dengan buah spiritual ini saja membuat Xiao Yan mengerti mengapa tempat ini benar-benar berbahaya dengan banyak orang yang benar-benar bersaing. Sementara itu di sisi lain Wu Zhen pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang terlihat sedikit merenung. Ekspektasi Wu Zhen kepada Xiao Yan pada saat ini semakin lama semakin berubah. Wu Zhen juga mengeluarkan buah spiritual di tangannya dan mata Wu Zhen pada saat ini tiba-tiba berbinar. Pada saat ini tampaknya Wu Zhen memiliki keyakinan terhadap Xiao Yan. Wu Zhen selama ini hanya terus tinggal di aliansi Dou-Xian dan Wu Zhen benar-benar tidak mendapatkan pengakuan dari setiap orang. Wu Zhen juga tidak pernah menghadapi krisis hidup dan mati di dalam pertempuran. Namun setelah meninggalkan aliansi Dou-Xian dan mengikuti Xiao Yan, Wu Zhen pada saat ini memiliki pemahaman lain. Dengan kekuatannya yang berada di tingkat Dogat bintang 5, Wu Zhen benar-benar kesulitan untuk bisa bertahan hidup. Selain itu sikap yang ditampilkan oleh Xiao Yan juga benar-benar membuat Wu Zhen merasa dihargai. Wu Zhen pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kekaguman terhadap Xiao Yan. Wu Zhen pada akhirnya menghela nafas ketika menatap ke arah dua buah sumber energi yang berada di tangannya dan bergumam bahwa Wu Zhen akan segera melakukan penerobosan. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya sosok Xiao Yan sudah mulai berlatih. Fondasi origin Qi Xiao Yan yang sebesar 2,7 juta juga pada saat ini kembali mulai meningkat dengan pesat. Xiao Yan perlahan-lahan menelan buah spiritual dan hal yang sama seperti sebelumnya seketika terjadi. Buah spiritual ini langsung meningkatkan kekuatan Xiao Yan sebanyak 200.000 sumber origin Qi. Origin Qi di seluruh tubuh Xiao Yan terus melonjak dan satu demi satu buah spiritual pada saat ini ditelan oleh Xiao Yan. Merasakan peningkatan kekuatan yang sangat signifikan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat gembira. Setelah beberapa saat melakukan pelatihan Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mendapatkan 4 juta origin Qi. Xiao Yan pada saat ini telah menelan 8 buah spiritual dan seharusnya origin Qi Xiao Yan telah mencapai 4,3 juta. Kecepatan ini benar-benar sudah sangat menakutkan dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas.
Namun meskipun peningkatan kekuatan ini sangat signifikan, Xiao Yan pada saat ini segera memutuskan untuk berhenti berlatih. Xiao Yan juga memberikan 2 buah spiritual lagi kepada Wu Zhen untuk diserap. Wu Zhen juga pada saat ini telah meningkatkan kekuatannya. Jika dirinya menyerap 2 buah spiritual lagi, maka sepertinya bukanlah permasalahan bagi Wu Zhen untuk bisa menembus ke Dogat bintang 6. Xiao Yan juga sepertinya akan bisa menerobos ke Dogat bintang 6 jika Xiao Yan terus menyerap Origin Ki. Namun Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa tubuhnya telah mencapai kemacetan. Oleh karena itu, jika Xiao Yan terus menelan buah spiritual, maka hal tersebut tidak akan banyak berguna. Justru jika Xiao Yan menelannya dengan paksa, maka Xiao Yan hanya akan membuang-buang sumber daya. Pada saat ini yang diperlukan oleh Xiao Yan hanyalah lebih banyak pertempuran untuk merangsang peningkatan kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan setidaknya membutuhkan intensitas pertempuran seperti yang sebelumnya Xiao Yan alami ketika berhadapan dengan Ma Chen dan Sashi. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan kembali memandang ke arah Wu Zhen. Merasakan aura dari Wu Zhen yang lebih kuat daripada sebelumnya, Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah Wu Zhen telah membuat terobosan. Wu Zhen pada saat ini segera menanggupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan mengucapkan terima kasih. Berkat buah spiritual dari Tuan Muda Xiao Yan, dirinya pada akhirnya berhasil menerobos ke tahap akhir dari Dogat bintang 5. Wu Zhen telah lama terjebak di tahap menengah Dogat bintang 5. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya dirinya benar-benar berhasil menerobos dan meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum dan segera berkata kepada Xiao Yan bahwa itu lumayan, teruslah bekerja dengan baik karena meskipun Wu Zhen sedikit lemah, Wu Zhen tidak takut di dalam pertempuran. Oleh karena itu sangat pantas bagi Wu Zhen untuk mendapatkan hadiah 2 buah spiritual. Wu Zhen pada saat ini senyum dan kembali menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa melambaikan tangannya ke arah Wu Zhen. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan sekali lagi memasukkan klon iblis keabadian ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya Xiao Yan segera menoleh ke arah 3 kotak batu di bawah pohon spiritual. Xiao Yan lanjut berkata kepada Wu Zhen bahwa tugas Wu Zhen pada saat ini telah datang. Wu Zhen pada saat ini hanya bisa tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Wu Zhen pada akhirnya segera melangkah maju dan hendak membuka kotak batu pertama. Namun tiba-tiba Xiao Yan segera menarik Wu Zhen mengakibatkan Wu Zhen terkejut. Wu Zhen berpikir sepertinya ada jebakan dan Wu Zhen pada saat ini mengerutkan kening. Namun pada akhirnya Wu Zhen benar-benar hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika Xiao Yan benar-benar ingin membuka batu tersebut. Tampaknya Xiao Yan benar-benar sangat penasaran dengan keberuntungannya ketika membuka kotak batu. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Xiao Yan tidak percaya keberuntungan Xiao Yan dalam hal ini telah habis. Oleh karena itu biarkan Xiao Yan membuka dan melihat kotak batu tersebut. Pada akhirnya dengan penuh semangat Xiao Yan segera mulai membuka kotak batu tersebut. Namun Xiao Yan tidak menemukan apapun dan Xiao Yan seketika meraung ke arah langit dengan guntur yang menggelegar. Lei Ji dan Wu Zhen juga pada saat ini segera menghampiri kotak sebelum akhirnya mereka menemukan sesuatu. Keduanya mengulurkan tangan dan meraih ke dalam kotak batu dan mendapatkan tablet spiritual berwarna biru. Lei Ji pada saat ini terlihat gembira dan bergumam bahwa ini cukup bagus. Awalnya Lei Ji berpikir bahwa kotak ini kosong, namun setidaknya pada saat ini ada 1 tablet roh biru dan ini benar-benar menakjubkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dengan ekspresi lesu di wajahnya. Sementara itu di sisi lain Wu Zhen pada saat ini segera bergegas ke kotak batu kedua. Begitu Wu Zhen membuka kotak batu, cahaya pada saat ini seketika bersinar dari kotak batu. Wu Zhen juga pada saat berikutnya segera mengulurkan tangannya dan mendapatkan keterampilan bertarung.
Wu Zhen pada saat ini menyerahkan keterampilan bertarung tersebut kepada Xiao Yan untuk diperiksa. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan berpikir bahwa keterampilan bertarung yang bisa muncul di tempat seperti ini pasti tidaklah biasa. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan adanya ki pembunuhan yang sangat dahsyat di dalam gulungan. Xiao Yan tampak terlihat serius dan Xiao Yan perlahan-lahan segera membuka gulungan di tangannya. Begitu kekuatan spiritual Xiao Yan mengalir, informasi yang agung dan konflik pada saat ini memenuhi benak Xiao Yan. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa keterampilan bertarung ini menggunakan energi pembunuhan sebagai sumber pelatihannya. Teknik ini bisa memadatkan segel kematian dari surga pembunuhan dan dapat digunakan untuk diri sendiri. Ini benar-benar sangat kuat dan Xiao Yan benar-benar terkejut bahwa keterampilan bertarung seperti ini benar-benar berada di tempat ini. Selain itu, jika seseorang berhasil mengolah segel kematian pembunuhan ini, maka dirinya akan memiliki kemampuan untuk melawan ki pembunuhan tergantung pada jumlah segel kematian yang berhasil dikondensasikan. Semakin banyak segel maka dirinya juga akan bisa semakin lama bertahan dalam ki pembunuhan untuk waktu tertentu. Xiao Yan pada saat ini mendecakkan lidahnya dan benar-benar merasa sangat bersemangat. Terlebih lagi skill ini juga akan bisa dapat dipelajari oleh setiap orang dan hal tersebut tentu saja akan sangat menguntungkan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Lei Ji dan Wu Zhen bahwa selanjutnya mereka akan mempelajari teknik tersebut. Nama teknik ini adalah segel kematian pembunuhan dan jika mereka berhasil melatihnya, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk menahan ki pembunuhan. Namun sebelum itu karena waktu hampir habis maka mereka pada saat ini harus membuka batu giok ketiga. Setelah menyelesaikan semuanya barulah mereka akan pergi dari sini dan mencari tempat untuk berlatih. Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini seketika mengangguk dan mereka bersiap untuk menghadapi batu ketiga. Pada saat ini Wu Zhen kembali bertindak untuk membuka kotak batu ketiga. Begitu Wu Zhen mengulurkan tangannya setelah membuka kotak batu, Wu Zhen pada saat ini terkejut karena mereka telah mendapatkan tablet spiritual ungu. Dengan kartu spiritual biru yang sebelumnya mereka kumpulkan, mereka telah berhasil membentuk satu kartu spiritual ungu. Setelah mendapatkan satu lagi mereka pada saat ini tentu saja memiliki dua. Hanya tinggal satu kartu spiritual ungu yang perlu didapatkan oleh kelompok Xiao Yan dan Wu Zhen serta Lei Ji pada saat ini menghela nafas lega. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terlihat muram ketika berbicara mengenai kotak batu. Xiao Yan tampaknya benar-benar masih mempertanyakan keberuntungannya di dalam membuka kotak batu. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya segera mengajak semua orang untuk segera bergegas pergi meninggalkan tempat alam rahasia. Seiring berjalannya waktu ki pembunuhan pada saat ini juga kembali bergerak maju. Ruang aktivitas di seluruh surga pembunuhan pada saat ini semakin kecil. Dalam ruang yang terbatas ini kemungkinan pecahnya pertempuran benar-benar akan semakin tinggi. Begitu energi ki pembunuhan ini menyusut tidak akan ada banyak waktu yang tersisa bagi semua orang. Dengan begitu maka persaingan untuk mendapatkan kartu spiritual benar-benar akan segera kembali menjadi semakin ketat. Sementara itu Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini telah berada di suatu lembah. Xiao Yan pada saat ini memimpin kelompoknya untuk mempraktikkan segel kematian. Api pada saat ini membungkus telapak tangan Xiao Yan ketika Xiao Yan berusaha untuk menembus ke dalam ki pembunuhan. Xiao Yan menyadari bahwa toksisitas yang terkandung dalam ki pembunuhan tidak bisa dibandingkan dengan racun biasa. Xiao Yan yang merentangkan telapak tangannya ditutupi dengan api keabadian pada saat ini benar-benar bisa merasakan aura tersebut. Energi pembunuhan ini benar-benar menempel di telapak tangan Xiao Yan dan langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Namun Xiao Yan tidak panik dengan hal ini karena ini juga diperlukan untuk melatih segel kematian pembunuhan.
Xiao Yan harus membiarkan ki pembunuhan ini memasuki tubuhnya sebelum akhirnya memadatkannya menjadi sel kematianan, pada akhirnya segera memejam matanya dan energi pembunuhan pada saat ini mengalir deras di tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian pada akhirnya segel kematian pertama benar-benar berhasil dibentuk oleh Xiao Yan. Setelah berhasil membentuk segel kematian, Xiao Yan pada saat ini berniat untuk mengetes. Xiao Yan kembali mengelurkan telapak tangannya tanpa perlindungan dari api keabadian. Pada saat yang bersamaan energi pembunuhan pada saat-saat ini benar-benar menyebar dan tidak menyentuh kulit Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa segel kematian ini benar-benar dapat secara langsung mengisolasi tubuh Xiao Yan. Terlebih lagi segel kematian surga pembunuhan ini juga dapat secara langsung menyerap energi pembunuhan. Xiao Yan pada akhirnya dengan penuh semangat segera kembali menarik tangannya dan memerintahkan Lei Ji serta Wu Zhen untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan, keduanya pada saat ini akhirnya segera mengangguk. Mereka tanpa banyak basa-basi segera memulai memadatkan pembentukan segel kematian yang diracik sepenuh hati oleh Bude Yanti ketika masih gadis.